Puluhan orang dari keluarga pasien RSUD Brebes, Jawa Tengah yang meninggal dunia akibat COVID-19 mengamuk dan merusak pintu lobi rumah sakit untuk mengambil paksa jenazah pasien. Petugas Polres Brebes dan Brimopolda Jateng yang mendatangi lokasi kejadian pun langsung mengamankan belasan pelaku perusakan. Puluhan warga desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu pagi mengamuk dan memaksa untuk masuk ke RSUD Brebes untuk mengambil paksa jenazah keluarganya yang dinyatakan konfirmasi positif COVID-19. Puluhan warga yang merupakan keluarga dari pasien yang meninggal dunia memecahkan kaca pintu lobi rumah sakit dan berjalan menuju ruang jenazah untuk mengambil paksa jenazah dibawa ke rumahnya di desa Sawojajar. Petugas dari Polres Brebes dan Brimopolda Jateng mendatangi rumah sakit dan menyisir warga yang melakukan perusakan. Belasan warga diamankan dan dibawa dengan menggunakan truk menuju Mapolres Brebes. Pihak rumah sakit yang dikawal TNI Polri kemudian mendatangi kediaman almarhum untuk mengambil dan memakamkan jenazah sesuai dengan protokol kesehatan. Sempat terjadi penolakan dari pihak keluarga saat jenazah akan dibawa petugas medis. Bahkan sejumlah anggota keluarga menangis histeris karena menilai jika almarhumah meninggal karena sakit yang dideritanya bukan terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara Direktur RSUD Brebes menyatakan pasien telah dinyatakan positif COVID-19. Saat menjalani perawatan, pasien tersebut melahirkan bayi dan oleh pihak keluarga dipaksa pulang. Namun pada Jumat sore pihak keluarga kembali membawa pasien ke RSUD karena kondisinya semakin kritis, hingga akhirnya pasien tersebut meninggal dunia pada Sabtu dini hari. Waktu malamnya Pak, itu sudah mau pulang, boleh. Tapi setelah jam 1, itu langsung sesak. Nggak tahu dikasih obat apa. Langsung nggak ada nafasnya. Setelah itu, tes COVID kan 2 hari Pak. Kenapa kok baru 1 minggu keluar? Yang saya sesalkan itu Pak. Berarti nggak percaya itu hasilnya Pak? Iya, makanya dari warga sini ngambil paksa jenazah itu Pak. Sebelumnya istri jenengan sakit apa? Ya memang ada komplikasi lambung sih. Oh, lambung. Ya, tapi kan pas melahirkan. Tapi dari rumah sakit Trijaya ya? Ya, itu setelah melahirkan? Iya, itu pulang 3 hari. Di rumah sesek. Jadi ke RSUD. Ya. Sebelumnya kan dirawat di Dedi Jaya. Betul. Ya, di Dedi Jaya dan terus lahirannya juga di RSUD. Ya, di RSUD ternyata di RSUD itu pulang paksa. Pulang setelah paksa. melahirkan. Ya, pulang paksa. Ternyata terus positif. Ternyata ini hasilnya juga sudah positif. Ternyata si pasien ini minta tidak memenuhi aturan kalau COVID itu ya, COVID kita pemakamannya juga harus. Nah, makanya ini nanti sudah dibawa lagi ke RSUD untuk pemakaman secara nanti sesuai dengan COVID. Kasus perusakan yang terjadi di rumah sakit kini ditangani Satreskrim Polres Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Aparat gabungan dari TNI Polri dan Satgas COVID-19 Kota Gorontalo membubarkan acara Bawaslu Award Gorontalo. Petugas menegur pihak Bawaslu dan hotel karena tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Petugas gabungan dari Satuan Tugas COVID-19 Gorontalo bersama TNI Polri membubarkan rapat kerja dan evaluasi pada acara Bawaslu Award Kabupaten Gorontalo. Pembubaran acara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Gorontalo Kota AKBP Desmond Harjendro. Petugas meminta seluruh tamu undangan dan petugas Bawaslu keluar dari ruangan acara ini. Kepada peserta, Kapolres Gorontalo menjelaskan pembubaran acara merupakan bentuk upaya memutus penyebaran COVID-19 karena Gorontalo sudah menjadi zona merah. Ya, kita setiap hari mengingatkan, menghimbau kepada seluruh masyarakat. Tolong ini betul-betul diindahkan. Kita menjadi contoh. Jangan sampai kita menjadi klaster baru. Tanggung jawab kita semua. Jadi mohon maaf sekali lagi, acara ini terpaksa saya bubarkan. Setelah ini silakan bahwa Ibu bisa keluar secara tertib, teratur. Tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker untuk kebaikan kita bersama.
Petugas kemudian menegur keras pihak Bawaslu dan pihak hotel agar mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Dianggap melanggar protokol kesehatan, sebuah kafe di Mojokerto, Jawa Timur dibubarkan petugas. Selain itu, petugas menyegel kafe karena tidak memiliki sertifikat layak operasi dari Satgas COVID-19. Petugas membubarkan kerumunan pengunjung kafe Coffee Break di Mojokerto, Jawa Timur. Pengelola kafe sempat menolak untuk tutup, namun petugas tetap meminta agar operasional kafe dihentikan dan meminta pengunjung untuk meninggalkan kafe. Meski telah diperingatkan berulang kali agar menjaga protokol kesehatan, kafe ini tetap membandel. Hingga akhirnya Satgas mengambil tindakan tegas dengan menyegel kafe. Agak kurang kooperatif ya, karena kami sudah berikan surat peringatan, ternyata masih dengan buka, berarti kan tidak ada itikat baik. Jadi untuk malam ini kita memantau beberapa kafe dan tempat kerumunan yang diindikasikan melanggar protokol kesehatan. Jelang tahun baru, Satgas COVID-19 Kota Mojokerto gencar berpatroli dan memantau kerumunan. Kerumunan akan dibubarkan petugas sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Dari Kota Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Seorang warga meninggal dunia saat sedang antri untuk mengambil bantuan sosial di Kelurahan Sukatani, Kota Depok, Jawa Barat. Sebelum meninggal, korban sempat pingsan dan dilarikan ke puskesmas. Seorang nenek warga Sukatani Depok, Jawa Barat meninggal dunia saat mengambil bantuan sosial di kantor kelurahan. Korban datang didampingi anaknya yang mengantre sebelum pendaftaran dibuka. Saat menunggu giliran, korban sempat pingsan dan langsung diselamatkan petugas serta warga sekitar. Turun gas alam, kemarin jalan kaki. Dan di sini belum penerimaan, masih tutup. Baru sampai pintu gerbang udah pingsan. Langsung kita bawa ke puskesmas pakai Grab. Sebelum dibawa ke rumah duka, korban sempat dibawa ke puskesmas Sukatani. Namun korban tidak tertolong hingga dinyatakan meninggal. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang perempuan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat nekat melompat dari lantai 4 di salah satu hotel di Kota Pontianak karena ketakutan saat mengetahui ada razia pekat dari petugas Pol PP. Seorang perempuan nekat lompat dari lantai 4 sebuah hotel di Pontianak karena takut tertangkap razia pekat oleh Satpol PP Kota Pontianak. Sementara pasangannya ini terus menangis saat menyadari pacarnya melompat dari lantai 4 hotel tempat mereka menginap. Perempuan berinisial YN ini mengalami luka parah di lengan kanannya dan langsung dievakuasi tim gabungan ke rumah sakit terdekat. Itu kita juga tidak mengerti, yang jelas kita belum masuk ke situ. Nah, waktu kita temukan itu, ya tadi yang pasangannya ya nangis-nangis di luar. Jadi kita tanya, ya pasangannya jatuh. Selain pasangan ini, petugas juga berhasil mengamankan 11 pasangan yang tak sah lainnya. Razia ini juga untuk mencegah adanya praktek prostitusi anak di Kota Pontianak. Karena belakangan ini banyak kasus prostitusi anak yang berhasil terungkap. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Yuniardi, iNews melaporkan. Petugas gabungan TNI Polri, Basarnas, PMI, dan BPBD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir Minggu dini hari. Warga langsung diungsikan ke kantor balai desa setempat. Petugas gabungan dari unsur TNI Polri, Basarnas, PMI, dan BPBD mengevakuasi warga di Desa Gunung Sari, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Minggu dini hari. Warga yang rumahnya terendam banjir setinggi 1 meter ini dievakuasi ke kantor balai desa setempat. Terdapat puluhan anak-anak dan beberapa balita serta lansia yang dievakuasi.
Di antara balita dan lansia juga terdapat seorang bayi yang berumur 1 minggu. Sejumlah pakaian, makanan, serta suplemen langsung diberikan kepada warga di tempat pengungsian. Semua total yang mengungsi di banjir di desa Gunung Sari, Kecamatan Walet itu sebanyak 34 orang. Wanita 13, wanita dewasa 13, lansia 1, anak-anak 20, bayi 1, balita 1. Ini rata-rata mereka nggak pada mengungsi atau gimana ini, Bang? Di sini sudah terbiasa dengan banjir seperti ini. Tapi tahun ini adalah banjir yang paling besar. Mereka tidak mau dievakuasi. Cuman beberapa aja yang mau dievakuasi. Petugas yang membawa perahu karet dan berkeliling kesulitan mengajak warga untuk meninggalkan rumahnya yang terendam. Mereka bertahan karena sudah terbiasa dengan kondisi banjir dan memilih menjaga rumahnya. Terdapat 29 warga yang mengungsi, 12 anak, 8 ibu, serta lansia. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pasca longsor yang menimpa rumah dan menelan korban 1 orang, warga kawasan Lebak Cihedeng, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, warga mulai membersihkan puing-puing material longsor. Warga bergotong royong membersihkan puing-puing pasca longsor di kawasan Lebak Cihideng, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Longsor merusak saluran mata air bersih yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. Sementara kepala dusun akan membentuk panitia galang dana untuk membantu korban yang terdampak longsor. Keduanya kami memperbaiki dulu saluran air minum untuk keluarga dan sarana peribadatan. Dan untuk langkah selanjutnya kami nanti akan melakukan tim untuk membentuk panitia untuk mungkin penggalangan dana lah, mungkin penggalangan dana untuk mengantisipasi setelah korban-korban yang sudah mengumpulkan dana untuk pasca korban yang sudah kejadian korban yang sudah terdampak longsor tersebut lah, mungkin itu. Sebelumnya bangunan rumah tertimbun material tanah longsor setelah tebing setinggi 30 meter ambruk pada Kamis malam. Dalam peristiwa ini 3 orang berhasil diselamatkan oleh petugas gabungan, sementara 1 orang meninggal dunia. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kerumunan warga terjadi saat mengikuti rapid test antigen di Bandara Juanda, Surabaya. Kami kembali untuk Anda saat lagi.